Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini kita akan membahas mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita juga dianugerahi akal pikiran. Melalui akal pikiran tersebut, manusia dapat menemukan berbagai alat, misalnya gunting yang dapat digunakan untuk memotong kertas, membuka sebuah bingkisan atau membuka bungkus makanan, katrol untuk mengambil air dari sumur, sekrup untuk menyatukan berbagai macam kayu, dan lain-lain. Tanpa menggunakan beberapa alat tersebut, tentu kamu akan kesulitan melakukan berbagai aktivitas. Oleh karena itu, ayo kita bersyukur atas anugerah akal pikiran yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut dapat bergerak meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat? Namun saat kamu mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai 0. Mengapa demikian? Semakin besar gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda dan besar perpindahannya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali delta S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta S adalah perpindahan dengan satuan meter. Coba perhatikan soal berikut. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Nah, diketahui gaya Lani yakni 100 Newton, sedangkan gaya yang diberikan oleh Siti adalah 400 Newton. Perpindahan yang dilakukan Lani yakni sebesar 100 meter, sedangkan Siti 40 meter. Maaf, Lani tadi 10 meter ya anak-anak. Yang ditanya adalah usaha Lani dan usaha Siti. Maka W sama dengan F dikali delta S. Usaha yang dilakukan Lani adalah 100 Newton dikali 10 meter sama dengan 1000 Joule. Sedangkan usaha yang dilakukan Siti adalah 400 Newton dikali 40 meter yakni 16.000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Berdasarkan soal berikut, bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti? Siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Laju energi atau daya dilambangkan dengan P adalah besar energi yang diperlukan dalam setiap detik sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan W per T, atau P sama dengan daya dengan satuan watt, W usaha dengan satuan joule, dan T waktu dengan satuan sekon. Baik, kita coba lihat soal berikut. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dengan waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha 16.000 Joule dengan waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Diketahui usaha Lani sama dengan 1000 Joule, usaha Siti 16.000 Joule, waktu yang diperlukan Lani 10 sekon dan Siti 40 sekon. Yang ditanya adalah daya Lani dan daya Siti. P sama dengan W per T. P Lani atau daya Lani 1000 Joule per 10 sekon sama dengan 100 watt. Sedangkan
Daya City 16.000 Joule per 40 sekon sama dengan 400 watt. Jadi daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Siti adalah sebesar 400 watt. Nah, kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu atau pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Agar kamu dapat memahami pentingnya pesawat sederhana bagi kehidupan sehari-hari, ayo kita perhatikan ya. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah katrol. Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan tergerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang dilakukan atau digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih besar dari 1. Pada kenyataannya nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasanya digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya pada gambar berikut, keuntungan mekanisnya atau gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4 karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4. Selanjutnya adalah roda berporos. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut. Keuntungan mekanis sama dengan L per H, di mana L adalah panjang bidang miring dan H adalah tinggi bidang miring. Yang keempat adalah pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, skop, koper, pinset, dan sebagainya. Nah, jenis pengungkit dikelompokkan berdasarkan variasi letak titik tumpu, lengan kuasa, dan beban. Kita perhatikan ya. Cara menghitung keuntungan mekanis dari jungkat-jungkit atau pengungkit adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Sedangkan panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Nah, karena syarat kesetimbangan tuas adalah
Gaya beban dikali dengan lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Dan keuntungan mekanisnya adalah gaya beban per gaya kuasa. Maka keuntungan mekanis dari tuas adalah lengan kuasa per lengan beban. Jenis pengungkit yang pertama adalah ketika titik tumpu berada di tengah. Kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, contoh penerapannya adalah gunting. Jenis pengungkit yang kedua adalah posisi titik tumpu ada di paling pinggir, di mana yang pertama posisinya adalah gaya kuasa, gaya beban yang berada di tengah, dan titik tumpu. Jadi berbeda dengan jenis pertama di mana titik tumpu yang di tengah, kini jenis kedua yang berada di tengah adalah gaya beban. Contohnya adalah pembuka tutup botol. Selanjutnya pengungkit yang ketiga adalah gaya kuasa yang berada di tengah. Posisinya gaya beban, kemudian gaya kuasa, dan titik tumpu. Pengungkit jenis ketiga ini diterapkan oleh pinset. Nah, perhatikan gambarnya ya nak ya. Demikian pembelajaran kita mengenai usaha dan pesawat sederhana. Buat anak-anak MIS, jangan lupa untuk diulang dan berlatih ya. Thank you, see you next time, bye-bye.